Shalom, perkenalkan nama saya Kardina Sinaga. Saya angkatan yang ke-10 dan tempat pelayanan saya adalah di Kalimantan. Dan saya adalah seorang perawat dan pelayanan kami di sana dimulai dengan pelayanan kesehatan. Pada suatu hari ada seorang bapak datang di pagi hari ya. Waktu itu kalau saya tidak salah dia datang meminta pertolongan. Kebetulan saudara sekaligus dengan tetangganya sedang sakit. Ibu ini tidak memiliki suami dan juga anak. Dia hanya hidup sendiri. Lalu ini bapak meminta tolong kasih obat ke ibu karena ibu muntah dan mencret. Kemudian saya pun pergi ke tempat ibu tersebut. Lalu saya lihat dia muntah dan mencret. Lalu saya memberikan obat mencret. Kemudian saya berharap juga ibu ini sembuh ya dari dia punya muntah mencret yang tadi. Ternyata menjelang malam bapak datang. Dia bilang, ibu periksa ulang itu ibu yang tadi karena muntah mencretnya belum berhenti sampai sekarang. Lalu saya pun pergi untuk memeriksa. Waktu saya tensi, tekanan darahnya sangat rendah. Kalau saya tidak salah ingat sekitar 70 gitu, 70 tapi dia diastoliknya sudah saya tidak bisa dengar. Kemudian dia punya nadi juga sangat rendah. Kemudian saya teringat ada satu botol lagi di rumah untuk satu botol cairan infus ya. Lalu saya infus ibu tersebut dan saya pun bilang ke bapak tersebut, sementara saya infus bapak cari cairan infus yang lain. Lalu bapak tersebut pun pergi. Waktu itu sekitar jam 7 malam. Saya dengan ibu ini hanya berdua waktu itu. Sambil saya berdoa, meminta mukjizat daripada Tuhan. Semakin lama, tekanan darah dari ibu tersebut semakin turun. Dan nadi juga semakin tidak teraba. Lalu saya coba mau kasih oralit waktu itu. Tapi ibu tersebut tidak mau. Dia menutup mulutnya dan kesadarannya juga mulai menurun. Kemudian waktu pun berjalan, semakin gelap. Dan saya pun waktu itu tidak tahu mau bikin apa. Saya hanya berdoa karena pertolongan satu-satunya buat saya waktu itu hanya Tuhan. Lalu saya berdoa. Saya meminta pertolongan dari Tuhan. Kemudian setelah saya berdoa, saya berpikir waktu itu langsung ada keajaiban. Tapi tekanan darah semakin turun dan hampir tidak teraba. Dan juga nadinya juga sudah tidak teraba lagi. Lalu saya pun menangis, Tuhan, ini ibu sudah mau mati berarti. Lalu saya cek ulang dia punya mata. Matanya pun sudah dilapasi dia punya pupil ya, kalau bahasa medis bilang. Lalu waktu itu saya pun tambah menangis, Tuhan saya tidak tahu mau bikin apa lagi. Saya waktu itu gemetaran. Saya gemetaran sambil meneteskan air mata. Saya menangis, saya bilang, Tuhan kalau dia meninggal berarti saya juga. Ambil juga nyawa saya. Karena saya takut masyarakat akan marah kepada saya. Lalu saya menangis lagi, Tuhan tidak Tuhan. Saya pegang janji Tuhan. Tuhan yang utus saya ke tempat ini berarti Tuhan yang akan bertanggung jawab untuk setiap apapun yang terjadi dalam hidup saya. Lalu setelah bergumul dengan Tuhan waktu itu, dan saya tahu waktu itu ada malaikat di situ, saya percaya itu. Perlahan-lahan yang tadinya ibu punya tangan sudah tidak bergerak, perlahan-lahan jari-jarinya ibu tadi sudah mulai bergerak. Kemudian setelah dia bergerak, selalu saya bangunkan ibu tersebut, ibu gitu. Lalu saya coba kasih air minum setetes-tetes, lalu ibu tersebut juga menjadi bangun, bisa duduk gitu. Kemudian tidak lama kemudian, lalu bapak itu pun datang. Bapak datang bawa cairan infus. Lalu saya pasang itu, saya ganti cairan infus yang tadi. Sehingga perlahan-lahan ibu tersebut juga mulai sadar kembali. Dan meskipun masih lemah, tapi kesadarannya sudah mulai pulih. Yang saya ingin saksikan adalah bagaimana penyertaan Tuhan. Di dalam Amsal 3 ayat 5, dia katakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri.
Jadi saudara-saudaraku, melalui pengalaman yang saya alami, mungkin kita akan mengalami rintangan sekarang dan juga di masa yang akan datang. Ingatlah bagaimana Tuhan menjaga kita di masa yang lalu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.